Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pendengar Radio Rosil yang saya cintai, what would you do? Apa yang anda akan kerjakan kalau anda akan kedatangan tamu agung, tamu besar, tamu yang sudah lama kita nanti-nantikan? Apakah itu orang tua kita, seorang ustaz, teman baik, ya. Pasti kita akan mengadakan persiapan yang betul-betul serius, betul-betul matang. Mungkin kita mencat rumah kita, belanja ke sana sini, right? Nah, kita ini insyaAllah dalam waktu dekat akan kedatangan tamu agung. Tamu yang datang setiap tahun. Datang membawa keberkahan. Datang selalu membawa rahmah. Membawa maghfirah. Dan itqun minan nar. Free from hellfire. Allah. Bebas dari api neraka. Are we ready? Right. Oleh kerana itu, di dalam berita di langit kali ini, saya akan menyampaikan beberapa tip bagaimana agar supaya Ramadan tahun ini adalah the best Ramadan. Ramadan yang paling sukses insyaAllah. Yang pertama, kita harus sudah siap secara fisik, secara jasmani. Ya, kita harus menjaga kesehatan kita. Karena mungkin ada orang mengatakan, oh, tahun lalu saya baru-baru ke masjid gitu kan. Puasa pun nggak bisa saya, kena sakit. Itulah karena itu kita harus jaga stamina kita, badan kita, olahraga, dan doa sama Allah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah. Yang kedua, secara spirituality, secara intellectuality. Artinya kita mesti memahami betul-betul, ya, mempunyai ilmu ketika kita datang puasa. Kita tahu tentang hukum-hukum, syarat-syarat, right, apa yang membatalkan puasa, pahala puasa dan sebagainya. Karena ini penting sekali, karena kita mungkin berpuasa tapi banyak yang kita kerjakan tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa? Karena tanpa ilmu. Ingatlah, semua ibadah dalam Islam itu, baik puasa, haji, salat, harus ada dua dipenuhi. Yaitu syarat pertama, niat yang benar, ikhlas karena Allah. Yang kedua, dikerjakan sesuai dengan tuntunan daripada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kita tahu itu yang benar kalau kita tidak mempunyai ilmu? Ya, sebagai contoh misalnya, yang Allah inginkan itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu siapa di antaramu the best, yang paling baik, not the most, yang paling banyak. Right? Ya, kadang-kadang kita berbuat banyak tapi nggak ada hasilnya. Allah yang inginkan kita meskipun sedikit, tapi kita berusaha untuk the best. Right? Misalnya kita salat 20 rakaat, bagus. Tapi cepat sekali misalnya. Gak ada khusyuk, gak ada tumanina. Buat apa? Kita salat 2 rakaat tapi khusyuk. Kita merasakan nikmatnya salat. Oh, itu lebih tinggi pahalanya. Ya. Atau kadang-kadang orang berusaha jangan sampai ketinggalan salat tarawih. Itu bagus. Tapi dia selalu ketinggalan saat isya jamaah. Kan rugi itu. Makanya dengan ilmu kita tahu mana yang penting, mana yang lebih penting. Salat tarawih penting. Yang lebih penting apa? Salat isya jamaah. Kalau kita ketinggalan salat tarawih, bisa salat sendiri di rumah. Tapi ketinggalan salat isya jamaah di masjid, itu kerugian besar. Right? Karena dalam hadis, barang siapa menjaga salat jamaah isya dan subuh di bulan Ramadan, dia akan dapat malam Lailatul Qadar. Allah. Right? Kemudian ilmu tentang apa tujuan puasa.
Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa, itu ada 3 tujuan. Tujuan ini kita bisa ambil daripada akhir daripada ayat-ayat itu. Misalnya ayat yang 183, la'allakum tattaqun. Ayat agar supaya kamu dengan puasa itu, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini ditujukan kepada individu. Masing-masing kita menjadi orang bertakwa. Kemudian, la'allahum yattaqun. Di ayat 87-nya itu Allah menginstruksikan agar supaya orang bertakwa secara sosial, secara umum, masing-masing punya secara kelompok, secara masyarakat semuanya bertakwa. Kemudian ayat yang 185-nya surat Al-Baqarah, la'allakum tashkurun, ya, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi tujuan puasa ini menciptakan manusia yang bertakwa secara individual, bertakwa secara sosial, dan membina manusia-manusia yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. Secara individual itu diulangi di Quran sebanyak 240 kali. Ya, 240 kata-kata takwa itu. Kenapa diulangi? Karena menunjukkan bahwa memang perlu diulangi. Kalau kita manggil seseorang, Ali, kalau diulangi kadang nggak dengar dia. Oleh karena itu, ayat tentang puasa satu aja kan. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi dengan satu ayat, billion Muslim in the world puasa semuanya. Ya orang yang nggak biasa ke masjid, nggak biasa puasa. One ayah is enough, cukup. Tapi kalau takwa itu mesti diulang-ulang karena tidak cukup satu ayat. Kita selalu lalai. Right. Ya, kenapa kita perlu takwa? Karena kita tahu bahwa kita ini pasti akan meninggal, pasti akan mati. Right. Mati itu ada suatu perjalanan. Kalau kita mau mengadakan perjalanan berlayar ke tempat yang jauh, kita pasti mempersiapkan persiapan. Ya, paspor, uang, baju dan sebagainya. Ini perjalanan yang one way ticket, akan kembali kita. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambillah bekal dan sebaiknya bekal adalah takwa. Kenapa mesti puasa? Kan salat, haji dan sebagainya. Karena kalau kita perhatikan, kalau seseorang dikasih oleh Allah hidup 60 tahun, tiap hari tidur 8 jam, berarti itu sudah habis 20 tahun hanya untuk tidur. 20 tahun. Kemudian kemudian tiap hari kerja 8 jam kan, itu sudah ambil lagi, berarti sudah 40 tahun hanya tidur dan kerja, tinggal 20 tahun, ditambah untuk rekreasi, sibuk di Facebook, di WA dan sebagainya, mungkin tinggal 10 tahun. Jadi kita ini sisa hidup yang diberikan untuk ibadah 10 tahun saja. Kemudian 10 tahun itu yang betul-betul benar, betul-betul ikhlas berapa? Paling 5 tahun. Ditambah dosa. Berapa dosanya yang kita lakukan? Allah, mana bekal kita? Jadi tidak mungkin sudah. Oleh karena itu, Allah itu, karena dia maha pengasih, oleh Allah dikasih gift. Allah saya give, you give. Ya, karena dalam hadis ada inna lillahi fi ayyami dahrikum la nafahat. Allah itu mempunyai nafahat, kayak embusan. Right? Kayak kalau kita lagi panas, kita dekat kipas angin. Kadang-kadang pas begitu dekat kita anginnya, kita
siapkan badan kita. Oh, jadi kena angin itu. Dan demikian juga puasa ini adalah sebagai nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lagi puasa itu berbuat amal soleh itu gampang. Kita di jalan lihat orang miskin, mungkin biasa aja kita, nggak ada kasihan. Lagi bulan puasa kita ingin ngasih kita. Right? Pala sunat, sunat duha, sunat witir itu langsungkan, sedekah dan sebagainya. Right? Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita ini berhasil dari bulan puasa, sudah. Surga di tangan kita. Karena hadisnya jelas. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berpuasa atas dasar iman, ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahala, maka semua dosanya dihapus Allah. Right? Kemudian juga man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddam. Tadi kan soma, puasa. Sekarang qama. Orang yang rajin salat tarawih, qiyamul lail, salat witir di bulan Ramadan, dasarnya iman dan mengharapkan pahala. Maka semua pahala dihapus Allah. Lihat, jadi kalau kita puasanya kurang sempurna, alhamdulillah kita mungkin tarawihnya nggak pernah ketinggalan. Itu pun masih kurang. Allah kasih harapan yang ketiga. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Allah. Barang siapa yang menghabiskan waktu di 10 terakhir Ramadan, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Allah. Semua apa yang dikerjakan pada malam itu dilipat gandakan semacam orang beribadah 83 tahun. Allah. Subhanallah, bisakah kita subhanallah selama 23? Nggak mungkin kita. Right? Jadi itulah beberapa tip yang harus kita siapkan agar supaya this is the best Ramadan bagi kita. Right? Kemudian jangan lupa sejak sekarang ini kita tiap hari habis salat baca Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Right? Karena banyak di antara saudara kami yang tidak sampai. Kerugian yang luar biasa itu. Right? Ya, mari kita usahakan semaksimal mungkin. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita. Right? Karena maybe ini adalah puasa yang terakhir bagi kita. Tahun depan belum tentu kita. Right? Karena ada sebuah hadis, banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Itulah orang yang paling rugi, capek dia. Ya, maka kan Imam Ghazali mengatakan puasa ada 3, ada puasa yang puasa umum, itu hanya udah menjaga makan dan minum. Right? Dan semua orang itu bisa. Tapi matanya nggak dijaga, mulut nggak dijaga, tinggal dijaga. Tapi puasa khusus itu puasa yang bukan hanya dari makan minum, tapi semua anggota badan dia berpuasa. Right? Mudah-mudahan kita termasuk yang itu insyaAllah. Allahumma balighna Ramadan salimin aminin ghanimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.